Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Bendota TVRI Bengkulu dan masih bersama saya Karo Fahmi dan juga narasumber kita yang pertama ada Mbak Melisa Oksadian Abu selaku aktivitas perempuan dan juga ada Mbak Rina Sulastri selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu. Nah, kita kembali ke Mbak Rina dulu, nanti baru minta pendapat dari aktivis perempuan, ya kan? Nah, untuk Mbak Rina tadi pertanyaannya tentang mungkin penyerataan makanan nih, ya kan? Jadi di tiap provinsi ataupun di seluruh Indonesia itu makanannya sama dapatnya. Jadi nggak ada yang berbeda-beda lagi seperti yang dibilang susu atau ini udah menjadi ketetapan dari pemerintah pusat seperti itu. Apakah setuju hal tersebut atau seperti apa nih ke depannya mungkin? Setuju ya, karena ini kan programnya program yang baik dari pusat, otomatis evaluasinya udah bertingkat ya. Sudah dilakukan survei, sudah dilakukan analisa mendalam. Kalaupun seandainya beda secara geografis antara Kota Bengkulu atau di luar di Jawa atau di kota-kota yang lebih maju, mereka kan punya standar gizi nih. Nah, takaran standar gizi ini yang menjadi standar untuk tempat usaha pengadaan makanan. Terlepas dari mungkin secara operasional satu catering ini yang menjadi tempat dapur umum, cuman materi yang dikasih yang harus dijalankan adalah standar gizi. Standar gizi. Kita setuju seandainya dari pusat instruksi berasnya harus beras kadar yang seperti apa, kemudian asupan proteinnya minimal protein yang seperti apa, gitu kan? Itu rasanya udah sesuai dengan standar gizi nasional, gitu kan? Dan kemudian setiap hari juga bervariatif. Hari ini mungkin kadar proteinnya yang masuk adalah daging, besok telur, besoknya ikan, besoknya ayam, gitu. Otomatis supaya apa? Yang mengkonsumsi ini anak-anak nggak bosan. Walaupun sekarang anak-anak taunya ayam goreng sama telur, gitu. Untuk saat ini? Iya, untuk saat ini pasti favorit untuk anak-anak itu maunya kalau nggak ayam telur. Kalau nggak ayam telur gitu. Nggak ayam telur, jarang mau anak ikan. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Mbak Melisa nih, seperti apa nih kalau dari Mbak Melisa sendiri ya tentang yang namanya penyetaraan dari pendistribusian makanan gratis ini sendiri. Itu apakah dari pusat harus punya standarnya sendiri, menentukan tiap daerah harus ini gitu seperti itu? Sebenarnya kalau untuk implementasi dari pemerintah pusat sudah punya standar, mungkin agak rumit ya. Dalam arti kata gini, kultur kita di setiap daerah itu kan berbeda ya. Jadi kalau kayak Indonesia bagian timur, mereka sudah terbiasa makan ikan dan memang harus mereka sukanya ikan, ya kan. Kemudian kayak Indonesia bagian barat misalnya gitu. Kayak kita nih di daerah pesisir gitu, yang notabene ikan ada, ayam pun juga kita ada juga, daging-daging pun juga kita ada gitu. Jadi kalau untuk pemerataan dari pusat seperti itu, untuk implementasinya mungkin agak sulit karena balik lagi ke kultur itu tadi. Kemudian ini kan target pemerintah ini menuju Indonesia Emas 2045. Jadi untuk di era Pak Presiden kita ini baru belum 1 tahun atau sudah 1 tahun ya, seratusan hari ya kan. Jadi mungkin banyak pro dan kontra program ini. Jadi memang untuk pemerataan tersebut ada baiknya, ada juga kayak teman-teman di pelaku usaha ini kesulitan gitu, karena waduh anak ini nggak mau nih misalnya, ada remaja yang ini nggak mau makan ini gitu. Jadi bagaimana caranya mereka mengikuti menu daerah masing-masing gitu, yang notabene kalau misalnya di daerah Indonesia bagian timur mereka ada yang suka pedas gitu, jadi mungkin agak menyesuaikan. Jadi lebih tepatnya menyesuaikan. Jadi untuk pemerintah sendiri sih biasanya tidak mempersulit tidak mengurangi nilai gizi. Tidak mengurangi nilai gizi. Berarti masih perlu evaluasi yang panjang ini. Enak tapi tidak bergizi untuk apa kan? Kan ada juga itu makanan tadi yang dikatakan Bu Dewan, anak-anak sekarang memang anak saya aja 1 hari itu harus mau telur mami katanya gitu, ya kan. Jadi
Jadi apa namanya memang agak sulit mengimplementasikan hal tersebut. Cuman ya itu tadi butuh beberapa evaluasi. Tidak ada plan A, kita masih ada plan C, plan B, plan C dan seterusnya. Oke, baik. Nah, kalau dari Mbak Melisa juga ini program yang akan berkelanjutan atau tidak? So far kalau Pak Presiden kita ibarat kata masih kabinetnya masih yang seperti ini aja, atau misalnya mungkin ini juga menjadi salah satu program utama ya, Pak Presiden tidak bisa melanjutkan ibarat kata dalam arti tidak bisa mengecek satu-satu, tidak bisa berlanjutan itu mengecek satu-satu ke lapangan. Kita masih ada wapres yang satu frekuensi, ya kan, kayak kemarin di Bengkulu Mas Gibran datang ke sini mengecek di SD 61 udah nih udah ada apa pendistribusian dapat ini makanan gizi gratis gitu. Saya rasa sih ini berkelanjutan ya gitu. Tapi balik lagi nanti akan ada dilihat lagi dari kondisi ekonomi kita, akan ada program apa yang perlu diprioritaskan setelah makanan bergizi gratis gitu. Mungkin ini tetap berkelanjutan, mungkin ada bagian-bagian yang mengevaluasi dan bisa memilah-milah ya kan. Daerah mana nih yang perlu walaupun semuanya harus pemerataan, tapi kan mereka punya data di mana data-data tersebut yang paling prioritas daerah mana gitu. Jadi paling untuk program ini saya rasa sih berkelanjutan karena kan visinya kan menuju Indonesia emas ya, menciptakan pertama menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, meningkatkan ekonomi pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian memberikan supaya para UMKM ini bisa ada pemerataan setara ekonomi lah gitu. Oke, baik. Terakhir mungkin kita ke Mbak Rina nih. Untuk terakhir singkat saja mungkin ya kan tadi dibilang bahwa makanan bergizi ini MGB ini sendiri itu uji coba untuk di wilayah Bengkulu. Nah, uji coba. Nah, apakah Bengkulu ini bisa untuk berkelanjutan atau tidak kalau menurut Mbak Rina? Kalau untuk berkelanjutan otomatis kita pasti mengikuti instruksi satu pintu ya. Kalau nggak ikut satu pintu kita mau kemana? Malahan udahlah kota kecil mungkin bisa atau tidak di Bengkulu? Tetap bisa. Malahan akan semakin dikembangkan. Masih banyak proyek. Itu dia ya, tentunya intinya yang jelas Bengkulu akan bisa untuk mengikuti program pemerintah itu sendiri dan juga bisa menyesuaikan dan semoga tidak ada komplain dari masyarakat tentang makanan-makanan yang mungkin diberikan kepada masyarakat karena ini penting untuk pemberian makanan bergizi bagi mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Mbak Rina, terima kasih juga untuk Mbak Melisa yang telah hadir di TVRI Bengkulu. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan hari ini pemirsa, dan pastinya tetap untuk mendukung program-program pemerintah yang namanya untuk membangun dan juga membantu rakyat sendiri tentunya seperti makanan gizi gratis bagi anak dan juga ibu hamil. Saya Khairul pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.